Cek, tes. Saya tes dulu ya. Halo Bapak teman-teman semua. Suara saya jelas? Kalau jelas boleh di kolom komentarnya chat. Kalau jelas, saya cek dulu. Cek. Suara saya jelas? Saya tes suara dulu. Halo. Bentar. Halo, tes 1, tes. Cek. Tes. Halo Pak, Bu. Halo Pak, Bu. Oh, jelas ya? Oke, sip. Halo Pak, Bu. Nah, gini aja, biar suaranya fokus ke saya ya. Oke, sebentar. Saya mau share screen dulu. Ya, sudah berubah? Oke, sip. Sudah ya. Saya bacain komentarnya dari sini aja nih. Saya buka dua, ini soalnya aplikasi. Saya satu dari handphone, satu dari laptop. Oke. Halo yang sudah hadir boleh sebutkan nama dan asal kota atau tinggalnya di mana di kolom komentar ya. Nanti saya sebutin satu-satu. Oh, ini udah ada nih, udah beberapa nih. Saya bacain dulu sebentar. Ada yang dari, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngil namanya. Malang hadir, Sulteng hadir, Samarinda hadir. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bogor sudah hadir, Padang sudah hadir, Tangerang, Papua, Timika. Wah, ada Buluna dari Papua, ada Mas Aan dari Banjarmasin, ada dari Jogja, ada dari Balikpapan, Lampung, Tangerang, Bali, ada dari Saudi Arabia, siap. Ada Bu Yatni, Jakarta Pusat juga sudah hadir, ada juga Kota Bali. Oh, ini saya pindahin ke samping aja, biar saya bacanya. Oke. Mana lagi nih? Ada Tangerang, Kuta Bali, Tanjung Morawa, Tangerang banyak juga nih. Purwokerto, siap. Madura, Bogor, Sukabumi, Yogyakarta, Ciledug, Bandung, Jambi, Bali, Medan, Korea. Wah, luar biasa. Jadi yang hadir hari ini dari berbagai kota dan berbagai negara di dunia. Oke. Siapa yang baru pertama kali ikut webinar? Nah, yang baru pertama kali malam ini boleh, silakan. Saya baru pertama kali, Mas. Palu hadir, Serang. Kaltim, Kutai Timur sudah hadir. Ada Bu Yanti dari Bogor. Wah, Bandung rame juga, ada Yogyakarta, ada newcomer nih, siap, Pak Robin. Nah, pas banget materi malam ini kita akan membahas hal dasar atau hal fundamental yang perlu banget Bapak teman-teman semua ketahui dan pahami sebelum nantinya mulai beriklan atau yang istilahnya kita mengefektifkan, mengoptimalkan dengan Facebook Ads. Nah, oke. Banyak nih yang baru pertama kali, siap. Ada Kayun Rienta dari Nganjuk, Jawa Timur. Ada Kak Sofian dari Jambi. Kak Daniel dari Bali. Terus ada Ahmad Hidayat dari Ciamis. Ada yang baru pertama kali ya. Siap. Baru satu hari gabung langsung dapat ilmu tambahan, mantap. Jadi ini udah sesi ke-54 ya Pak, Bu. Jadi kita udah ngadain ini sekitar dari bulan November tuh berarti sekarang bulan ke-9. Wah, luar biasa. Udah 9 bulan nggak terasa, udah 54 kali kita bikin live setiap minggu. Jadi kabar baiknya yang Bapak teman-teman semua, misalkan, Mas, ini nanti ada rekamannya nggak sih? Ada. Kalau mau nonton ulang, nanti tinggal tonton rekamannya aja. Oke?
Saya cek lagi. Lombok Mataram sudah hadir. Siap. Yang baru-baru pertama kali, ini perdana berarti ya. Selamat datang dan selamat menimba ilmu sebanyak mungkin. Kabar baiknya setiap minggu kita selalu memberikan ilmu-ilmu baru, tambah-tambahan, kita sharing-sharing update-update terbaru, baik soal Facebook, Instagram, ataupun Google. Dan hal-hal basic, baik fundamental ataupun yang sudah hal teknis yang jauh lebih mendalam ya. Bahkan kita kan sudah membuat kurikulumnya ya, kita ada kurikulum Kopdar, ada juga yang training FBS 2 hari Abdi, ada training FBS 2 hari Esenzo, dan juga ada Esenzo bikin-bikin. Jadi kita ada 4 event yang bisa Bapak teman-teman semua nikmati, ikuti berkali-kali, kalau belum paham tinggal ikut yang berikutnya. Oke? Saya baca kolom komentar lagi ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda, Subang, Tangerang, Medan. Tangerang lumayan banyak nih. Ada Makassar, Makassar langsung berturut-turut, ada 2 orang Makassar. Siap. Itulah luar biasanya online ya Pak Bu. Kita walaupun tidak ketemu langsung, kita tetap bisa belajar dari manapun dan kapanpun, bahkan bisa belajar berulang-ulang. Oke. Denpasar juga rame nih. Bali, Denpasar dan sekitarnya rame banget. Oke, Pak Bu, nanti ketika materinya mulai, saya minta bantuannya yang baru hadir. Nanti kalau masih banyak yang sesi menyebutkan nama dan kota, tolong dibantu ingatkan. Sudah materi, jadi fokus dulu. Oke, sudah fokus ke materi supaya nanti tidak menumpuk chat-chatnya. Oke? Oke, Semarang sudah hadir, Palu hadir, ada Pulau Mas Jakarta juga sudah hadir. Halo, salam kenal semuanya. Tasik meluncur, siap. Depok, ada dari Kudus juga ada, lengkap nih, melengkapi seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Oke, yang mau praktek Facebook Ads dasar ya, lebih ke saya malam ini ingin membahas dari basicnya dulu, karena untuk hal-hal teknis yang lebih dalam itu kita akan sharingkan setiap minggunya. Ada Facebook, ada Google juga. Jadi kita selang-seling minggu ini Facebook, minggu depan Google, minggu depannya lagi Facebook, minggu depannya lagi Google Ads gitu. Jadi biar balance, ilmunya dapat dua-duanya, kan asik. Oke? Nah, saya cek lagi. Suara dan gambar mantap. Oke. Halo, Denpasar, Lampung, siap. Gimana cara buat FBS? Nah, malam ini mau kita bahas dasar-dasarnya. Oh ya, sebenarnya semua materi baik non teknis maupun teknis, free traffic, paid traffic, Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, itu semua sudah kita bahas di webinar dari sesi 1 sampai sesi ke-54. Nah, itu kita udah bahas semuanya, bahkan basic-basic kayak copywriting, teknis-teknis apa sih yang mempengaruhi closing, tentang headline, dan lain-lainnya, itu kita bahas di sesi-sesi awal. Di sesi 30 ke bawah itu ngebahas hal-hal basically yang lebih ke fundamentalnya, belum masuk teknis. Nah, mulai 30 ke atas kita mulai ke teknis-teknis, Facebook Ads, Google Ads, kita ulang-ulang terus. Kenapa? Karena selalu terupdate ilmunya, selalu berubah-berubah. 1-2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan mungkin sangat berubah nggak? Yes, sangat mungkin berubah. Makanya Bapak teman-teman semua, fokusnya adalah memahami dulu dan jangan dihafal. Karena kalau dihafal nanti itu cenderungnya mudah lupa. Yang penting tahu dulu, paham dulu, baru nanti lama-lama akan otomatisasi kok. Itu asiknya kalau kita belajar sambil praktek. Oke. Sip, kita mulai ya. Saya mau reminder terakhir sebelum kita mulai. Baik. Oke, ya kita mulai ya Kak Bu.
Saya minta tolong nanti kalau ada yang masih absen, tolong dibantu ingatkan. Kita memulai sudah jam 8 tepat, biar materinya kita bisa sharingkan sampai selesai nanti. Oke, sip. Nah, oke lah kalau gitu kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Senang sekali rasanya malam ini kita bisa berjumpa, bisa silaturahmi lagi via Zoom lagi. Kebiasaan kopdar. Via webinar eksklusif Abdi. Malam ini kita akan membahas, udah masuk sesi ke-54. Jadi nanti sebelum kita mulai dan sebelum saya berkenalan, kita awali malam ini, webinar ini dengan berdoa, agar acaranya lancar sampai selesai nanti. Dan untuk Bapak teman-teman semua yang ingin bertanya, tenang aja. Nanti di sesi akhir, saya akan buka khusus untuk tanya jawab. Oke, sekarang fokus dulu ke materinya, siapkan catatannya, atau yang mau langsung praktek, boleh silahkan. Bareng nanti setelah ini kita mulai dengan doa. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, saya sekali lagi ya. Selamat malam Bapak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Hadad, saya biasa dipanggil Fahmi. Saya salah satu digital strategis dari Akademi Bisnis Digital. Senang sekali malam ini kita bisa berjumpa lagi, silaturahmi, belajar bareng, sharing-sharing untuk membahas hal-hal terkait dengan teknis maupun non teknis yang akan selalu Bapak teman-teman semua temui ketika kita bermitra sebagai partner bisnis. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai, apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini supaya cepat dan kita bisa membahas semuanya ya, dan nanti bisa panjang sesi tanya jawabnya. Kita langsung masuk ke pembahasan apa aja yang malam ini kita bahas. Oke, pertama, akan ada 4 pembahasan utama, yaitu yang pertama membahas 3 hal dasar yang perlu Anda persiapkan sebelum praktek Facebook Ads. Jadi ini basically banget supaya Bapak teman-teman semua tidak salah arah dari awal. Makanya di awal ini kita bahasnya basicnya dulu, karena berlanjut akan makin ke teknis lebih dalam. Kedua, kita akan membahas 3 langkah dasar praktek beriklan di Facebook dan Instagram untuk meningkatkan closing reseller Anda 100% dalam waktu 30 hari. Ketiga, produk knowledge. Kita akan membahas soal produk, pemahaman tentang produk. Lalu yang keempat, sesi tanya jawab. Oke, kita mulai yang pertama. Nah, Pak, Bu, di pembahasan pertama ini kita akan membahas 3 hal dasar sebelum Anda beriklan di Facebook Ads. Oke, ada 3 hal. Ini penting sekali, Anda harus memahami ini, karena kalau Anda tidak memiliki dan tidak mempersiapkan ini, Anda akan keteteran nantinya. Akan tidak efektif, tidak maksimal, hasil yang Anda harapkan tidak berbanding lurus lah dengan apa yang Anda sudah, Anda ingin cepat dapatkan apa, tapi strateginya tidak sesuai. Nah, oleh karena itu, Anda harus memahami 3 hal sederhana ini. Pertama, harus memiliki akun Facebook personal, atau Anda punya akun Facebook sendiri. Kenapa? Karena gini, Pak, Bu, kan nanti kita berikan Facebook Ads ya, itu kan pakai akun, kita berikan pakai yang namanya ad account atau akun iklan yang ada di akun personal. Jadi punya dulu akun Facebook, nanti dari akun Facebook itu kita ada fitur untuk beriklan. Nah, pastikan Anda punya dulu akun Facebook personal. Mas, saya belum punya akun Facebook. Ya udah, buat aja, nggak apa-apa. Nggak ada kata terlambat kok. Yang penting mau mulai. Oke. Pastikan Anda punya Facebook personal. Mas, Facebook saya udah nggak bisa dibuka. Ya udah, ini saran saya ya, biar cepat Anda bisa praktek. Anda pakai akun keluarga Anda aja. Mau pasangan, mau anak, mau adik atau kakak, mau orang tua, mau saudara. Yang penting masih ada hubungan saudara kalau saran saya. Kenapa? Karena masih bisa dikontrol. Misalkan mereka tiba-tiba, ya kita tidak beratensi negatif sih, tapi ya anggap aja tiba-tiba mereka mengambil alih, kan kita kenal siapa orangnya, gitu loh maksudnya. Jadi kalau saran saya, pastikan Anda pakai dulu akun personal Anda. Masalah nanti keblok atau ke-ban akunnya, baru kita cari solusinya bareng setelah itu. Yang kedua, strategi beriklan. Nah ini, banyak orang yang masuk Facebook Ads itu ikut-ikutan. Jadi contoh, ngeliat orang lagi trennya lagi hype banget nih untuk ke Facebook Ads, untuk ke Instagram Ads juga. Jadi orang ikut aja, oh kayaknya iklan di Facebook atau Instagram seru nih, bagus nih. Jadi orang karena ikut-ikutan, bukan karena tahu tujuannya. Karena dari ikut-ikutan, nyoba-nyoba keluar budget 100-200 ribu, 500 ribu, 1 juta, nggak ada hasil, Facebooknya disalahin. Facebook, wah ini nggak bener nih Facebook nih. Wah,
saya udah keluar uang tapi nggak ada hasil. Itu makanya pastikan Anda pakai strategi, benar-benar dipikirkan matang-matang, dipersiapkan. Banyak banget faktor yang harus Anda persiapkan sebelum masuk ke Facebook Ads, secara mental, secara skill, secara budget, secara strategi. Itu yang harus Anda persiapkan dulu, dasar-dasarnya, supaya Anda nanti bisa ketika sudah masuk, sudah menjalankan, tidak ada perasaan untuk menyesal, kecewa, dan lain-lainnya. Jadi udah persiapkan mentalnya dulu. Mentalnya secara physically, secara pola pikirnya harus diluruskan dulu, diarahkan dengan benar. Nah, makanya saran saya untuk yang nomor 2 ini, pastikan Anda sudah menonton video di Training Center Abdi di video 8. Salah satu yang mengubah mindset saya soal beriklan adalah soal budgeting. Itu penting sekali, itu strategi paling yang membuat banyak orang berhenti beriklan. Bukan karena nggak jago atau nggak bisa ngiklan, tapi karena budgetnya yang tidak diperhitungkan. Oleh karena itu strategi beriklan ini harus Anda pahami dulu, dan Anda pastikan support dengan skill yang ya at least bisa basic-basicnya dulu deh. Semua itu diajarkan di training center, bahkan di total 54 kali kita webinar itu saya udah bahas beberapa kali soal basic-basic beriklan di Facebook Ads. Itu bisa Anda jadikan referensi untuk mencoba beriklan. Oke? Nah, yang ketiga, budget beriklan. Tadi sedikit saya singgung di strategi ya. Jadi budget ini salah satu hal dasar yang harus Anda siapkan. Kenapa? Semua dibahas di video 8. Intinya gini Pak, Bu. Kalau Anda mau sampai suatu tujuan, tentu Anda harus memperhitungkan bagaimana cara ke sana. Bagaimana cara ke tujuannya itu bisa kita sampai tepat waktu dan sesuai dengan yang kita miliki. Tenaga, terus juga upaya juga harus sesuai. Jadi ibarat kata budget itu salah satu faktor pentingnya. Banyak orang yang berhenti di Facebook Ads bukan karena nggak jago, bukan karena nggak bisa atau nggak paham, tapi kehabisan budget. Ibarat kata kita bawa kendaraan, kita kehabisan bensin nih. Udah, mogok, nggak jalan. Harusnya nyampe jam 2, karena kita ngedorong bisa nyampe 3-4 hari kemudian. Itu maksudnya. Pastikan Anda memahami 3 hal dasar ini sebelum Anda berikan di Facebook Ads. Oke? Sip ya, pastikan Anda memperhatikan ini dulu, karena kalau 3 hal ini tidak Anda persiapkan, nanti ketika masuk ke teknis Anda akan makin bingung dan kayak nggak punya arah dan tujuan, ikut-ikutan aja. Nggak salah, tapi kurang tepat. Kalau kita ngomonginnya konteks bisnis, untuk kita punya tambahan penghasilan atau penghasilan lebih, ya kita harus memperhitungkan semuanya, harus dipersiapkan. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Itu pembahasan pertama, basic, tapi memang ini penting. Makanya saya bahas di awal, sebelum saya akan membahas hal yang sedikit mulai masuk ke teknis, tapi basicnya. Ini 3 hal penting yang Anda harus ketahui, karena inilah yang akan selalu Anda temui ketika beriklan di Facebook Ads. Oke? Sip ya, kita fokus lagi. Pastikan Anda ketika menonton ini jangan sambil melakukan apapun, maksudnya jangan sambil ngerjain hal lain, takutnya ke distract, nggak fokus dan tidak maksimal hasilnya. Sip ya. Oke, pembahasan berikutnya penjelasan dan praktek dasar Facebook Ads. Oke, 3 langkah dasar beriklan Facebook Ads apa aja Mas? Ada 3 nih. 3 ini ibaratnya pasti akan selalu ada. Pasti ada nih, trio ini pasti ada nih. Campaign, adset, dan ad. Ini fundamentalnya dulu, oke? Fundamentalnya 3 ini, 3 langkah dasarnya. Ya Anda mau beriklan apapun di Facebook atau Instagram Ads, ya 3 ini yang harus kita pilih dulu. Nah, oleh karena itu pastikan Anda tahu ketiganya. Oke. Yang pertama itu campaign, atau kalau bahasa Indonesianya kampanye ya, tapi kita lebih nyebutnya campaign. Itu adalah menentukan tujuan iklannya dulu mau apa. Jadi ada banyak sekali campaign yang bisa Anda gunakan di Facebook Ads. Gampangnya, cepatnya gini aja. Ini yang saya sebutkan contoh di bawah ini yang memang kita ajarkan tutorialnya, yaitu campaign traffic, video views, dan lead generation. Traffic, video views sudah kita bahas di video training center, dan juga di video-video webinar setiap minggunya yang saya bawakan. Kita membahas soal traffic dan video views. Nah, di lead generation, Anda akan dapatkan di training FB Ads 2 hari Abdi. Di training FB Ads 2 hari Essenzo, Anda akan mendapatkan ilmu baru lagi, yaitu beriklan di campaign conversion. Pastikan Anda ikuti setiap kurikulumnya, karena setiap kurikulum itu ada tingkatannya. Di Kopdar kita membahas traffic,
di training FBH 2 hari abdi kita ngebahas lead generation, di training FBH Essential kita membahas soal conversion. Jadi Anda punya tahapan belajar yang berjangka, kayak SD, SMP, SMA. Kita udah membuat sedemikian rupa supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang optimal dari sisi teknis maupun non teknis. Oke? Yang kedua, ad set atau settingan iklan. Ini penting sekali Pak Bu, karena ini adalah salah satu yang banyak membuat orang itu akhirnya mendapatkan winning audience atau winning ad set. Winning campaign, winning ad set, dan winning ads. Jadi kita harus memahami 3 hal ini. Winning di sini maksudnya mendapatkan hasil testing yang paling maksimal hasilnya. Maksimal hasilnya berarti yang paling mendatangkan traffic, mendatangkan konversi, baik itu member baru atau reseller baru, ataupun penjualan produk. Oleh karena itu, pastikan Anda paham dulu 3 basic ini, yaitu campaign, yang kedua ad set, settingan iklan, itu terdiri dari lokasi, usia, gender, detail target, placement, dan budgeting. Jadi 6 hal inilah ada di ad set. Jadi Anda men-settingnya itu di ad set. Untuk menentukan sasaran iklannya itu mau ke siapa, usia berapa, laki-laki atau perempuan, mau di Indonesia atau di kota-kota tertentu, detail targetnya mau kita targetin ke orang yang suka apa, behavior-nya apa, terus demografinya di mana. Jadi banyak banget yang bisa kita targetkan. Placement-nya bisa di Facebook, bisa di Instagram, ataupun di platform-platform yang berkaitan dengan Facebook seperti Messenger, Audience Network. Mungkin kedepannya akan ada WhatsApp juga, jadi akan sangat banyak banget progres-progres dan update-update dari Facebook itu sendiri. Hingga budget. Nah, tadi kan balik lagi kan budgeting. Jadi di budget pun kita setting di ad set. Dan yang ketiga, ad-nya atau iklannya atau materi iklan yang mau kita gunakan itu apa? Mulai dari menentukan materi iklannya, terus juga menentukan page yang mau kita gunakan, Facebook page ya, fan page, Instagramnya apa, apakah kita koneksikan atau tidak, format iklannya mau apa, mau video, atau mau gambar, atau mau carousel, kumpulan-kumpulan gambar atau video, atau yang seperti apa. Lalu materi iklannya juga kita pilih, mau yang apa, mau yang video atau yang banner ataupun poster. Terus copywriting hingga landing page yang kita gunakan pun kita setting di ad atau di iklan. Oke? Itu 3 hal dasar Pak Bu. Nah, sekarang saya mau nunjukin nih. Nah, nanti sebelum kita bahas ini. Sekarang saya mau nunjukin. Nih, sebentar. Nih, saya mau nunjukin dulu. Oke, udah bermuka saya kan ya? Oke, sip. Sekarang saya mau nunjukin, bentar. Saya mau share screen. Oke, nah, nih saya mau share screen. Ini, kita sekarang mau ke Facebook. Nah, udah berubah belum ya? Saya buka Facebook. Oke, sudah berubah Facebook ya. Nah, sebentar. Ini saya buka. Saya agak zoom out dulu ya, biar nggak terlalu zoom. Oke, sip. Udah ya. Nah, pertama, ini Facebook. Ya, Bapak teman-teman semua udah tahu ya, ini Facebook. Jadi, kalau mau masuk ke mau membuat iklan baru, mau meng-create iklan baru, dan ketemu yang tadi 3 itu, caranya mudah banget Pak Bu. Pertama, ini kan ada tombol create ya. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya sampaikan dulu, kalau saya boleh sarankan, gunakan bahasa Inggris. Kenapa? Supaya nanti terbiasa, karena tutorial semua yang kita berikan itu bahasa Inggris semua. Saya pun belajar dari awal di Facebook Ads sampai sekarang bahasa Inggris, karena udah terbiasa aja mungkin ya. Jadi udah saya ngikutin aja lah, udah terbiasa dengan tampilan seperti ini. Oke, sedikit saya kasih tahu cara mengubahnya. Nih, di scroll sedikit itu, nanti di bawah tuh ada tuh untuk mengubah bahasa. Ini saya zoom. Nih, kan biasanya Anda bahasa Indonesia, nanti Anda ganti dengan English US ya, English US. Oke, nah supaya cepat aja, ngasih tahu dulu aja. Nah, sekarang cara mau masuk ke tampilan yang ada campaign, ad set, dan ads. Nah, cara gimana? Klik tombol create. Ya, klik tombol create nih. Create atau buat, makanya ubah ke bahasa Inggris ya, biar tampilannya sama. Oke, klik tombol create. Lalu Anda klik tombol klik add. Nah, klik add. Oke, klik
add. Nah, oke. Udah ya, klik tombol add. Nih, saya share screen lagi. Ke sini nanti masuknya Pak Bu. Nih, ke sini. Nah, inilah tampilannya. Tampilan si Ads Manager. Oke. Benar nggak? Ada 3, ada campaign, ad set, dan ada ad. Benar kan? Ada 3 nih di sebelah kiri. Nih, 1, 2, 3. Mas, tapi kok tampilan saya ada 4 ya Mas? Di antara campaign dan ad set, itu saya ada 1 Mas, kotak itu. Tulisannya setup ad account. Yes, itu muncul sekali aja. Jadi kalau Anda baru mau ngiklan, itu akan muncul di awal. Oh gitu Mas. Untuk setting negara, zona waktu, sama mata uang. Nanti mata uang pembayaran saldonya tuh mau pakai apa? Rupiah, dolar, euro, pounds, atau mata uang lainnya. Nah, saran saya nanti kalau ada pilihannya adalah setup ad account, setelah biasanya di sini muncul nih Pak Bu. Nih, muncul di sini nih. Misalkan saya mau pilih traffic. Ini contoh aja ya. Contoh aja. Jadi pilih traffic. Misalkan nanti kalau di sininya masih ada 4 kotak ya, ada ad account, nanti munculnya di sini tuh beda tombol aja. Jadi tombol di sini kan seharusnya saya continue ya. Nih, di sini saya tombolnya continue nih. Nih Pak Bu, continue. Nanti kalau baru-baru ngiklan, tulisannya setup ad account. Nggak apa-apa, sekali aja itu Mas. Setup ad account cuma muncul sekali aja. Oke, nah lanjut. Ini campaign. Nanti untuk penamaan dan lain-lain disesuaikan dengan konten iklannya apa. Itu kita bahas di next pembahasan ya. Atau bisa ditonton video-video rekaman webinar sebelumnya. Saya sudah jelaskan dan sampaikan kalau Anda ingin gimana caranya memberikan nama di sini. Oke, ini saya continue dulu. Nah itu campaign. Tadi campaign itu terbagi jadi 3 ya. Ada awareness, consideration, dan conversion. Oke. Nah ini kita udah masuk ke nomor 2 tadi. Masih ingat kan nomor 2 apa kira-kira? Yes, betul. Ad set. Nah, ad set atau settingan iklan. Disinilah kita men-setting iklan kita sedemikian rupa untuk menjangkau target market yang kita inginkan. Nah, banyak kotak dan tombol-tombolnya ini saya agak zoom dulu biar kelihatan deh kayaknya. Bentar ya, saya zoom sebentar. Nah, oke, cukup deh kayak. Saya naikkan biar agak zoom aja, biar lebih terlihat. Tuh. Nah, oke, biar lebih jelas ya. Sip. Nah, sekarang saya akan mulai perlahan-lahan membahas ke bawah nih. Oke. Kita cek lagi. Nih, dari mulai nanti kalau untuk ad set name disesuaikan dengan settingannya. Kalau di awal kan bingung nih kita biasa, oh ini kemencet, sorry. Nah ini tadi apa aja, masih ingat kan lokasi ya? Oke, kita langsung ke bawah dulu aja. Nih, di sini nih lokasi nih. Nanti Anda bisa pilih lokasi di sini yang diinginkan tuh mau kemana. Misalkan mau ke Jakarta, Mas. Ya udah Jakarta. Diketik di sini. Jakarta. Nanti muncul nih tuh, muncul misalkan mau ke kota, pilihnya yang city ya. Saya biasanya ke city. Mas saya mau ke kota-kota kayak Jakarta Selatan aja atau Jakarta Timur bisa nggak Mas? Bisa. Tadi tinggal pilih aja. Tinggal disesuaikan dengan ingin mentesting iklannya mau kemana, oke? Mas saya mau nambah kota lain boleh nggak? Misalkan saya mau tambah kota Surabaya, misalkan aja ya Surabaya. Bisa tinggal tambahin aja. Tuh, kayak gini. Sangat mudah kok Pak Bu, tinggal kita sesuaikan dengan targetnya. Kita mau mencoba kota mana, misalkan mau coba ke Surabaya aja, boleh nggak? Boleh. Mau coba ke Medan, boleh nggak? Boleh. Mau coba ke misalkan, Mas saya mau coba ke kecamatannya ke Kota Madia atau kecamatan saya bisa nggak? Coba aja. Misalkan apa ya Kota Madianya? Misalkan ini daerah di Jakarta tuh ada yang namanya Kemang tuh banyak banget ya. Misalkan nih kita mau ke address atau ke alamat pun bisa nih kayak Kemang Regensi. Kemang Regensi itu di Bogor.
Jadi bisa kita mentargetkan sampai ke spesifik banget tuh bisa. Tuh, wah baru tahu mas saya. Ya itu dia, saya juga dulu kayak gitu kok, tenang aja. Kita sama-sama pernah di posisi mulai kok. Jadi saya pun masih belajar banyak sampai sekarang. Tenang aja Pak Bu, ini tidak ada yang terlambat. Yang penting kita mau mencoba sekarang daripada tidak sama sekali. Itulah kenapa Abdi fokusnya adalah membantu dari dasar. Karena kalau fundamentalnya kuat, dasarnya paham, itu nanti akan ketemu teknis lebih tinggi pun lebih cepat adaptasinya. Oleh karena itu, Bapak teman-teman semua fokusnya adalah perkuat dulu pondasinya supaya nanti kalau udah ketemu teknis lebih tinggi, udah terbiasa. Sip, lanjut ya. Ini contoh kota yang bisa digunakan. Sekarang usia nih, usianya. Misalkan range-nya mau berapa mas? Boleh nggak sih mas, kayak range-nya misalkan mau usia 22 tahun sampai 60 tahun. Boleh aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kalau saya boleh sarankan, dan ini bisa Anda gunakan untuk nanti metode selanjutnya, yaitu namanya split testing atau melakukan testing iklan audiens. Makanya kalau saya biasanya kalau berikan itu pakai rentang usia 5 sampai 10 tahun. Contoh nih, saya pakai usia rentang 5 tahun ya, 22 sampai 27. Terus nanti saya mau testing iklan berikutnya dengan campaign yang sama, namun nanti saya akan duplikat di adset-nya. Dengan saya ganti aja usianya, 28 sampai 33, boleh nggak? Boleh. Jadi itu bisa jadi strategi. Nah itu bagian dari strategi itu yang nomor 2 tadi, yang harus Anda persiapkan. Strateginya mau gimana nih? Nah, itu bisa jadi Anda jadikan strategi ketika nanti mau beriklan. Terus selanjutnya apa? Gender. Misalkan iklan saya mau cuma ke wanita mas, boleh nggak? Boleh. Mau cuma ke laki-laki mas, boleh. Tinggal pilih, sesuaikan aja. Atau saya mau general deh mas, laki-laki dan perempuan, udah kliknya all aja. Oke. Lalu ini saya kosongin biasanya language. Nah di sini detail target. Nih, nanti kalau Anda mau tonton video apa aja sih detail target yang bisa digunakan, tonton video 11. Video 11 di Training Center. Itu ngebahas tentang 9 tema yang bisa digunakan untuk dijadikan target interest. Oke, contohnya nih, contoh aja salah satu yang misalkan mau ngincar digital marketing misalkan ya. Nih, tuh bisa. Mas kalau mau nambah lagi yang satu tema dengan interest digital marketing, caranya gimana mas? Klik ini ya suggestion. Tuh muncul yang satu tema, social media marketing, online advertising. Ini termasuk ke dalam kategori interest yang ilmu. Nah itu dibahas tuh di video 11 di Training Center. Jadi semua ilmu yang saya bahas, yang saya gunakan ini, saya dapatnya juga dari Abdi, ilmu yang ada di dashboard. Jadi emang saya menerapkan, mencontohkan ilmu-ilmu yang udah saya dapat, saya aplikasikan, saya sharingkan lagi. Jadi prinsip belajar saya itu learn, do, and teach. Belajar, praktek dulu, baru bisa sharing ke orang lain. Nah, itu salah satu teknik belajar yang menurut saya sangat efektif. Belajar, praktekkan dulu, baru sharing lagi ke orang lain. Nah, pastikan bahwa teman-teman semua juga seperti itu ya pola belajarnya, supaya dapat ilmunya itu terus-menerus dan terulang-ulang, diulangi terus. Kan ketika kita sharing kayak gini kan sebenarnya saya cukup beruntung karena saya belajar lagi, mengulang lagi. Makanya Bapak teman-teman semua jangan pernah berhenti dan bosan belajar. Kalau pusing belajarnya online nggak apa-apa, itu kan adaptasi. Karena kita terlatih dari dulu sampai sekarang belajarnya offline, ketemu langsung. Nggak apa-apa, kita adaptasi dulu, pusing-pusing sedikit, tapi efeknya buat jangka panjang. Asik? Asik. Sip. Lanjut ya. Oke, ke placement. Kalau baru-baru iklan, saya biasanya pakai automatic. Kenapa automatic? Ya udah, biar saya kasih ke Facebook aja deh. Facebook yang lebih tahu iklan saya lebih bagus diarahkan kemana, ya udah saya serahkan ke Facebook yang lebih ahli. Tapi kalau misalkan kita memang punya target cuma, mas iklan saya cuma mau ke Facebook atau ke Instagram aja, cuma ke feed, bisa nggak sih? Bisa, Anda tinggal edit di manual sini. Nih, di manual sini nih kalau mau edit-edit, misalkan platformnya mau disedikitin, mau fokus banget, misalkan cuma ke Facebook, Instagram, atau misalkan cuma ke Instagram aja, ya udah Facebooknya di unchecklist aja, Facebooknya di unchecklist, terus Bapak teman-teman semua tinggal sesuaikan. Instagram itu kan adanya feed, explore, sama stories ya, tinggal disesuaikan mau mana yang digunakan. Jadi semua tuh bisa kita yang ngatur, bisa kita yang menentukan. Nah pertanyaannya gini Pak Bu,
strategi beriklan seperti ini kan yang harus dipikirkan di awal. Makanya tadi yang saya bahas di awal, 3 hal dasarnya itu harus disiapkan. Akun personal, terus juga strategi beriklan, sama budget beriklan. Semua itu harus dipersiapkan, diperhitungkan terlebih dahulu sebelum kita terjun benar-benar fokus untuk beriklan di Facebook atau Instagram Ads. Sip ya. Lanjut. Ini saya lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Terus, nah ini dia budget. Oke. Tadi kita bahas budget di nomor 3 ya. Nah ini salah satunya, ini penting banget Pak Bu. Soal budget iklan. Nah di sini biasanya banyak yang nanya, Mas, bedanya link klik dan landing page view apa? Prinsipnya, ini udah ada penjelasannya Pak Bu di bawah sini. Nih, kalau bingung, saya biasanya translate pakai Google sih. Kalau bingung, nggak apa-apa. Intinya gini, kalau landing page view, kita akan menyampaikan, mendeliver iklan kita ke orang-orang yang memang suka klik ke link yang ada di iklan, lalu masuk ke website, gitu. Itu kalau landing page view. Kalau link klik, ini kita si Facebook ini akan mendeliver atau mengantarkan iklan yang kita buat ini ke orang-orang yang memang notabene suka ngeklik link yang ada di entah di ads-nya atau entah nanti di tombol. Jadi ketika klik tombol learn more, klik tombol download, klik tombol purchase. Jadi orang yang memang suka ngeklik tombol atau ngeklik link kayak gitu. Impression lebih ke orang yang kita ingin menyampaikan, mendeliver iklan kita ke orang-orang yang sebanyak mungkin orang yang sama ataupun yang berbeda. Biasanya satu orang bisa kena 2-3 kali, bahkan lebih. Kalau daily unique itu gampangnya kayak gini. Saya pengen iklan saya buat ini setiap hari kena ke si Ani. Si Ani misalkan target market saya yang masuk ke dalam jangkauan saya nih. Nah, si Ani ini karena iklan saya misalkan aktif 5 hari. Ya udah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kena terus sehari sekali. Will deliver your ads to people up to once a day, 1 kali sehari. Oke, nah itu pilih-pilihannya. Tinggal disesuaikan, Mas lebih bagus yang mana, dicoba aja, di testing aja. Nggak ada yang tahu hasilnya bagus yang mana. Karena inilah uniknya Facebook. Makanya ada yang bilang Facebook itu abstrak. Karena uang yang kita keluarkan nggak berubah jadi bentuk barang, tapi jadi data, yang data di mana itu yang bisa mendatangkan orang yang akhirnya terjadi pembelian di apa yang kita promosikan. Itulah uniknya Facebook Ads. Makanya kalau Anda ingin lebih serius lagi, saran saya ikut Kopdar, dan dari Kopdar Anda ikut training FB Ads Abdi, lalu ikut training FB Ads Essenzo, dan terus ke ikut Essenzo bikin-bikin kayak gitu. Itu kurikulum yang sudah kita buat, tinggal Anda ikuti, Anda maksimalkan ilmunya, Anda praktek, insya Allah dapat hasil yang positif. Oke. Nah, di sini budgetnya nih. Nih, budgetnya nih. Beriklan itu bisa mulai dari 20.000 boleh nggak, Mas? Boleh. Boleh tuh. Ngaruhnya di sini aja. Hariannya berkurang yang bisa dijangkau. Jelas, faktornya budget. 100.000 misalkan. Ini kan 4,4, jadi 22. Naik 5 kali lipat. Tadi kan 20.000 ke 100.000 kan 5 kali lipat ya. Jadi normal lah, kayak gitu. Jadi salah satu faktor yang membuat iklan kita lebih cepat sampai ke banyak orang atau menjangkau lebih banyak orang adalah budget. Makanya budget masuk ke 3 hal dasar yang Bapak Ibu teman-teman semua harus persiapkan sebelum masuk ke Facebook Ads. Oke. Oke, ini budget. Jadi kalau Anda mau mulai 20.000 pun boleh, mau mulai 25.000 pun juga boleh, silakan. Saran saya jangan kurang dari 20.000. Kenapa? Karena sangat kurang efektif. Kalau saya bahkan menyarankan 25 atau 50.000. Saya mulai ngiklan dulu tuh pertama kali sempat di 20.000. Tapi pas saya testing 20 bandingkan dengan 25.000, jauh lebih bagus 25.000. Akhirnya setelah menjak itu, saya mulai iklan tuh 25.000 per iklan per adset. Kalau satu iklan atau satu campaign ya, saya bikin 2-3 adset, berarti ya udah tinggal kaliin. Kalau ada 2 adset, 50.000 per hari. Karena 25 kali 2, kayak gitu. Oke. Ini impression nggak apa-apa, kalau nanti udah kebuka CPC-nya boleh pakai CPC. Lalu continue. Nah, ini yang ketiga. Oke. Ini yang ketiga. Sip. Lanjut ya. Wah, lagi loading. Masih semangat ya, karena masih banyak nih yang mau kita bahas. Setiap minggu hari Selasa kita selalu adakan webinar seperti ini. Jadi Bapak teman-teman semua
Jangan pernah bosan belajar karena ilmunya selalu kita kasih. Intinya satu Pak Bu, Anda siap untuk mengosongkan gelasnya. Maksudnya kayak Anda benar-benar haus akan ilmu, isi lagi dengan air yang baru, Anda minum dan jangan pernah merasa selalu penuh. Kenapa? Karena kalau udah merasa matang, biasanya buah kalau udah matang apa? Lama-lama tinggal tunggu busuknya aja. Nah, saya selalu menempatkan sebagai orang yang belum matang, masih mentah lah, masih mentah kan tuh matang masih lama tuh prosesnya. Jadi saya sedang mengibaratkan diri saya itu masih mentah banget gitu. Oke, lanjut kita ke add nih sekarang ke iklannya. Ya, ini biasanya saya kasih nama sesuai video. Ini saya beri nama sesuai video yang saya gunakan. Contoh, dengan saya pakai video lavender. Ya udah lavender 1 menit, misalkan yang 1 menit videonya, ya udah lavender 1 menit. Atau lavender animasi namanya, misalkan lavender animasi. Kalau produk, kalau Abdi misalkan saya pakai videonya siapa ya yang ada, misalkan Mas Aan, saya pakai videonya Mas Aan, atau saya pakai videonya Pak Leo. Nah, disesuaikan dengan video yang digunakan. Saya biar gampang mengeceknya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut, ini Facebook page yang mau digunakan. Pastikan Anda punya page juga, karena itu fundamentalnya juga Anda harus miliki. Itu dibahas juga di video 8. Anda tonton aja video 8 di Training Center di dashboard, itu dibahas basicnya. Lalu Instagram account-nya kalau memang sudah dikoneksikan dengan Facebook page, silakan Anda tinggal tambahkan aja. Tadi format ya, formatnya saya biasanya single image or video. Kalau carousel ini beda lagi, collection beda lagi. Nanti Anda tinggal pelajari perlahan-lahan. Basicnya saya rekomen yang ini dulu. Anda udah biasa ngiklan sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, udah terbiasa. Nanti Anda mau coba-coba carousel juga nggak masalah. Setahu saya nanti Anda bisa tanya lebih dalam soal teknis di Training FBH Abdi. Itu mulai ke pembahasan teknisnya. Oke, lalu media di sini Anda tinggal pilih mau pakai image, video, atau from catalog. Ini saya jarang pakai, saya lebih pakai ini ataupun yang ini. Nah, itu yang sering saya gunakan Pak Bu. Jadi saya akan menjelaskan apa yang udah saya lakukan aja. Kalau emang saya jarang pakai dan saya belum bisa memberikan banyak penjelasan, ya nggak akan saya jelasin. Karena yang saya jelaskan hanya yang sudah saya benar-benar praktekkan dan saya mulai pahami. Oke, lalu di sini copywriting-nya ya. Di sini Anda menaruh copywriting sesuai konteksnya, konteks iklan. Anda iklan produk, ya udah produk ini jelasin. Ada iklan Abdi, ya udah yang Abdinya. Tapi ini kalau saya boleh kasih bocoran, ini selalu saya pakai sekarang. Info selengkapnya. Silahkan klik link di bawah ini. Saya cantumkan link landing page Anda sebanyak 3 kali. Sekarang landing page. Landing page sesuai dengan ininya ya. Sesuai dengan iklannya apa. Mau yang udah ada contohnya, saya bahas di pembahasan sebelumnya. Saya udah bahas cukup detail, bahkan dari basic sampai split testing, custom audience, cara top up saldo, kalau di band di mana, kalau di blog gimana, saya udah sharingin di video-video webinar sebelumnya. Atau info, atau klik tombol learn more selengkapnya. Nah, ini yang biasa saya pakai nih Pak Bu, kayak gini. Lalu selanjutnya, di sini landing page Anda jangan lupa cantumkan. Ini beberapa landing page saya yang sudah saya pernah bitly, masih ada historinya. Lalu sudah, setelah itu udah beres semua nih, ini nggak ada yang saya otak-atik, saya offin semua, tinggal saya confirm. Ini kenapa ada fix error? Karena emang kan saya belum isi semua. Ini saya masih merah nih. Tuh. Ini kalau saya isi link nanti dia nggak muncul fix errornya nih. Contoh nih. Ini saya masukin link nih, misalkan. Dah. Oh, masih banyak yang belum saya isi, jadinya masih lagi verifying. Tuh kan masih ada yang belum saya isi. Nih, nama ini belum saya isi soalnya. Tuh. Coba ya tes aja ya.
Saya siapa ya? Video tes. Jadi ini nggak boleh kosong. Ini juga belum diupload nih videonya. Jadi tetap akan muncul error kayak gini nih, peringatan ada yang belum diberesin. Ada yang belum selesai, makanya akan tetap muncul error tuh. Instagram validation karena belum saya masukin juga videonya, ininya juga belum saya cek. Jadi banyak banget faktornya. Oke. Jadi itu fundamentalnya Pak Bu yang harus diisi. Jadi saya perkenalan dulu hari ini. Kita kayak lebih kenalan, ini loh Facebook Ads. Mungkin ada yang udah pernah coba-coba atau mungkin ada yang baru pertama kali. Jadi yang baru gabung pun nggak usah kaget. Jadi ini semua yang kita ajarkan berkala, terus-menerus. Jadi Anda tinggal ikuti aja ketentuannya dan tinggal menikmati fase-fase berikutnya. Oke? Sip. Nah, Pak Bu itu dasarnya. Next kita akan langsung iklan. Biasanya saya di awal iklan Abdi ya. Next minggunya baru iklan. Tapi kita lihat di 2 minggu ke depan, karena minggu depan kita bahas Google Ads. Oke? Oke, ini saya stop share dulu ya. Nah, oke. Saya kembali dulu ke tampilan saya. Kita balik ya. Saya mau lihat nih yang udah komen. Wih, sudah rame ya. Sip. Oke, kita lanjut ya Pak Bu. Kita lanjut ke pembahasannya. Saya balikin dulu nih ke apa namanya? Ke slide. Oke. Udah ya, udah balik lagi ya ke slide. Oke, kita lanjut Pak Bu ke pembahasan berikutnya, yaitu product knowledge and promo. Pertama, ini udah saya baca berkali-kali, saya tonton berkali-kali juga videonya. Alhamdulillah kita bersyukur di produk Essenzo juga sudah ada eukaliptus. Ini jadi salah satu yang disinyalir oleh pemerintah dan Kementerian Pertanian Pertanian bahwa bagus untuk menjadi salah satu alternatif untuk menjaga daya tahan tubuh kita atau membunuh virus corona. Semoga uji cobanya makin maksimal dan benar-benar bisa diuji banget dan hasil optimal. Karena sebelum ini muncul, saya udah pakai eukaliptus duluan emang di rumah. Saya sering pakai di diffuse, kalau lagi di kendaraan, saya bawa mobil misalkan, itu saya diffuse juga eukaliptus. Jadi di kantor, di rumah, di kamar, itu pakai diffuser. Karena untuk membuat aroma udara di sekitar kita itu bersih. Itu salah satu yang sangat efektif di zaman saat ini. Semenjak pandemik ada ya. Oke, ini beberapa contohnya nih, beberapa manfaatnya. Bisa meredakan batuk, menghilangkan lendir di dada, dengan dihirup atau diuapkan ya, diuapkan, ataupun kalau kita punya penyakit batuk, makanya saya kalau batuk sedikit, hirup atau oles di bagian leher, itu bisa lebih tenang, bikin hangat, bikin cepat istirahat, karena kalau lagi batuk kan susah, ya kadang mau tidur batuk-batuk, kadang mau tidur batuk-batuk kayak gitu. Oke. Mencegah datangnya serangga juga bisa, lalu juga sebagai desinfektan luka, lalu melancarkan pernafasan. Jadi uap hangat dari yang mengandung eukaliptus itu bisa membantu membersihkan pernafasan dari lendir. Oke, terus juga ada bisa menjadi obat penahan nyeri dengan dihirup ya. Kebayang nggak sih dengan dihirup dengan durasi 30 menit selama 3 hari berturut-turut, hasilnya bisa rasa nyeri hilang, mereda, dan tekanan darah pasien pun menjadi stabil. Mencegah penyakit mulut, lalu menjaga gula darah tetap stabil. Jadi cukup banyak Pak Bu manfaat yang bisa diberikan oleh eukaliptus kepada diri kita, kesehatan kita sekuatnya. Oke, jadi ini manfaat utamanya melancarkan hidung tersumbat. Manfaat lain melegakan pernafasan dan membantu meringankan permasalahan asma, meredakan demam, meredakan nyeri otot dan nyeri sendi. Cara pakainya sangat praktis sekali. Cukup dioles, dicium aromanya atau diuapkan dengan diffuser. Nah, ini salah satu yang menurut saya juga sangat powerful banget. Ini salah satu, mungkin Bapak teman-teman semua sudah ada yang kenal dengan beliau, jadi Dr. Zaidul Akbar, itu pernah posting di Instagramnya mengenai diffuser. Dan efek positif yang bisa diberikan dari diffuser itu sendiri. Jadi di sini di salah satu captionnya ya, di caption di postingannya itu, antioksidan terkuat itu terdiri dari 3, fase gas, fase cair, fase padat. Yang dimana fase gas ini kita miliki di diffuser maksudnya. Ini kan foto diffuser nih yang lagi nyala nih.
yang ada di gambar ini nih. Ini kepotong aja karena dari kita screenshot gitu dari handphone. Jadi ini diffuser nih, lagi diffuser. Terus ada fase cair, ada juga kayak habatus sauda tuh bagus banget Pak Bu. Kebetulan saya juga minum black sheet ya. Black sheet di Essenzo itu habatus sauda kandungannya. Jadi itu juga sangat bagus ya kalau mau tidur setiap hari habis aktivitas. Saya konsumsi habatus sauda 2 kapsul setiap hari. Tuh. Jadi ini bagus banget Pak Bu, makanya saya mau kasih lihat nih video yang bisa digunakan untuk Bapak teman-teman semua, khususnya yang memanfaatkan free traffic. Ini pastikan Anda memahami sesi yang setelah ini. Ini dia. Oke, jadi itu salah satu narasi yang bisa Bapak teman-teman semua gunakan ketika punya diffuser. Makanya salah satu kalau saya boleh sarankan segera miliki diffuser, entah mau kalau lebih bagus tuh kalau yang dari Essenzo. Kenapa? Begini, ada nih kedepannya kita lagi produksi, semoga cepat ya, produksi yang wah lebih bagus lah intinya. Kita mesen khusus gitu, jadi emang punya brand Essenzo. Nanti itu lebih bagus banget untuk diposting. Nah, lagi proses, doain aja cepat selesai. Jadi yang udah ada, contoh nih, saya lagi pakai diffuser nih, itu yang ada Essenzo-nya. Di rumah saya pakai ini, kebetulan saya lagi di kantor. Di rumah saya pakai yang gede, yang 500. Ini pakai remote malah. Saya pakai remote, jadi dari kasur saya tinggal pencet tombolnya langsung nyala. Itu praktis banget. Mau di videoin, ini kan baru satu contoh tuh, pakai narasi cerita, misalkan lagi kondisinya apa, itu bisa digunakan untuk Anda promosi free traffic. Dan alhamdulillahnya sudah banyak yang curhat ke saya. Curhatnya bukan karena sedih atau apa, tapi karena Mas, ternyata trik yang dikasih tahu Mas Alvin di Telegram soal penggunaan diffuser itu efektif ya. Saya cuma posting sehari 3 kali, dia posting pagi, siang, malam, mau tidur, tapi beda-beda. Paginya dia pakai peppermint, siangnya pakai lemon kalau saya nggak salah, malamnya lavender. Malam kan lavender bagus kan buat untuk tidur nyenyak ya, insomnia. Dipakai tuh paginya, pas bangun pagi dia langsung cerita, alhamdulillah saya paginya seger banget, semalam diffuse lavender, paginya nyambung lagi, dia diffuse eucalyptus, grapefruit, dia diffuse bergamot, dia diffuse langlang, nutmeg, tea tree. Jadi pas orang lihat postingan Anda kayak, wah ini banyak banget produknya, kok beda-beda semua ya fungsinya. Itu yang membuat orang akhirnya nggak pengen ketinggalan, pengen punya juga sama yang kita pakai. Itu dia rahasianya. Atau Anda mau pakai yang cara kedua nih, Anda punya diffuser, Anda taruh aja, Anda foto, Anda videoin kayak gini, lebih ada estetiknya. Atau yang terakhir nih, Anda lagi mau tidur, ada nyalain jadi lampu tidur. Nah itu bagus juga tuh, keluar asap, berubah-ubah warna, ada tulisan Essenzo-nya. Orang kan makin terngiang-ngiang pengulangan di kepala soal Essenzo-nya. Oh mungkin nggak langsung beli, mungkin bulan depan atau mungkin 2-3 bulan kemudian, tapi ketika beli mereka akan ingat Essenzo-nya dari siapa,
dari kita. Itu dia pentingnya free traffic. Memang hasilnya nggak cepat, tapi buat jangka panjang, saya kenal member yang jago banget jualan free traffic di WhatsApp, Instagram, Facebook. Di Telegram juga dia bisa jualan. Saya pas dengar ceritanya kaget. Dia gabung seminggu dapat 4 reseller. Free traffic semuanya. Habis ikut kopdar 2-3 hari kemudian ngomong di grup, alhamdulillah saya praktekin yang free traffic, saya post dan jelasin singkat, saya kasih video yang berbayar. Belum mas, saya baru mau ikut ini. Dia minggu depan luar biasanya, kurikulum ulang. Mengingatkan di bulan Juli ini kita get to, ingat ya 2. Anda beli 5, dapatnya 10. Jadi kali 2 aja udah. Anda beli 3, dapatnya 6. Udah kayak gitu aja ngitungnya, oke? Ini ada lemon, ada citronella tadi, ada tea tree, ada lavender, sweet and fresh, peppermint, gentleman honey buat Anda yang laki-laki yang ingin mengefektifkan atau mungkin ingin lebih stamina-nya kuat, terjaga, bisa pakai gentleman. Propolis ini favorit saya banget. Saya kalau minum ini alhamdulillah terjaga banget kondisi fisiknya. Dan ini biasanya ada yang nanya, mas kan kita ada slimming, buat naikin berat badan pakai apa ya mas? Ya udah, saya kasih tahu deh rahasia saya naik berat badan. Ini kalau kelihatan sekarang, mungkin kalau orang-orang sekitar saya tahu pertumbuhan berat badan saya. Dulu tuh saya cuma bisa di angka 65-66 kilo. Semenjak saya minum propolis honey dan rutin minum sekitar 2 bulan, nggak berhenti tuh, sehari sekali 2 kali, 2 sendok makan. Berat badan saya sekarang 72 kiloan. 72, kadang 72, kadang 73. Tapi saya sekarang mau nurunin lagi ke 70 atau ke 69. Biar lebih enak aja, karena saya lagi jarang olahraga. Jadi agak berat di badan. Tapi kalau udah kayak dulu lagi, udah mulai rutin olahraga, mungkin di 70 udah cukup stabil. Cukup ideal 970 kilo berat badan saya. Tapi semenjak wafat 4 bulan, nggak kemana-mana, di rumah aja, kebanyakan jadi anak kaum rebahan. Di luar kerja ya, bukannya kerja sambil rebahan, di luar kerja jadi kaum rebahan. Oke, ini juga bagus lady untuk Anda yang wanita yang ingin menjaga kesehatan kulitnya, kesehatan tubuhnya, apalagi yang ingin coba program kehamilan bisa dibantu, insya Allah kita ikhtiar aja, siapa tahu bisa membantu, amin. Diabetikon untuk Anda yang punya ataupun mengidap diabetes atau orang-orang sekitar Anda bisa dibantu dengan diabetikon. Black garlic juga bagus banget. Yang punya kolesterol, darah tinggi, boleh coba pakai black garlic. Nah, ini juga salah satu yang best seller juga di bulan kemarin, Sera Leci. Ini salah satu favorit saya. Saya suka yang leci, karena ada yang leci, ada yang berry. Saya suka yang leci, ini bagus banget untuk Anda yang ingin menurunkan berat badan, juga bisa mendetoksifikasi racun dalam tubuh, atau Anda ingin, ada testimoninya menurunkan kadar gula darah. Nah, atau raspberry, yang berry tadi saya sebut berry ini yang ini. Oke? Dan ini juga kalau untuk Anda yang punya jenis kulit agak kering, ini bagus banget untuk melembabkan dengan aloe vera karena ada ekstrak moringanya. Ini bagus banget, saya pakai juga di rumah. Kalau mau tidur dari kemana-mana atau lagi kecapean, saya pakai biar lebih segar, lebih fresh. Oke. Dan ini dia beberapa paket terakhir yang bisa saya jelaskan singkat ya. Ini bagus banget. Rahasia member abdi, kan Anda sudah tahu ya, kita lagi ada program reward periode kedua. Ini salah satu yang dimanfaatkan oleh para member abdi tersebut. Saya cepat aja nih Pak Bu, saya cepat aja supaya Anda bisa langsung eksekusi setelah ini. Pertama adalah, nih saya langsung cepat nih, bentar. Nih pertama ada paket skincare. Ini harga jual nih yang saya tampilkan. Kita langsung cepat nih harga jual. Anda bayangin ya, Anda belinya 430.000. Ini harga member 430. Ini harga kalau Anda jual ke konsumen 515.000. Jadi Anda memiliki selisih harga itu 85.000. 85.000 ditambah Anda kan dapat cashback kalau beli produk ya kan. Anda kan dapat cashback 15 sampai 25%. Itu sekitar 65.000 sampai 107.000. Lumayan lah antara itu, tergantung Anda lisensinya apa.
Di total-total, Anda kalau jual satu paket skincare dengan harga konsumen beserta bonusnya, kita jumlahin aja nih, 515.000 ditambah 385.000, 900.000. Anda punya omset 900.000 sekali ngejual. Kaliin aja. Profit bersihnya berapa persen, Mas? 30 sampai 40%. Anggap 30% nih, kita yang kecil aja nih. Berapa? 30% kali 900.000, 270.000 sekali Anda jual paket skincare. Lumayan tuh, lumayan banget. Lumayan banget. Sorry, sebentar. Enggak dong. Anda kan cuma keluar uang 430.000. Bener nggak? Kan harga cuma beli harga paket. Kan bonusnya kan Anda nggak beli. Jadi Anda, kita hitung aja nih, 85.000 tambah 385.000. Berarti 470.000 sekali Anda jual paket skincare. Anda nggak usah muluk-muluk, cuma bisa jual 5 paket. Berapa? 470 ditambah dikali 5. 2.350.000, lumayan lah, dapat tambahan 2,3 juta ya. Ditambah tadi apa? Cashback sama sisi harganya ya. Enggak, cashbacknya kita itu. Cashbacknya anggap cuma 60.000. Yang kecil nih, kita hitung yang kecil aja. 60 kali 5, 300, 2,3, 2,6 lah. 2,6 juta. Nah, itu cuma jual 5 paket. Kalau dia jual 10 berapa? Tinggal kaliin 2, berapa? 5,2 juta. Lumayan banget. Makanya Member Abdi banyak banget yang jago jualan paketan. Apalagi paket skincare buat wajah. Paket imun yang setelah ini nih, paket imun ini nih, yang sebelah kanan nih, ini kan harga jualnya 935. Itu harga belinya Anda 795.000. 795, oke. Berarti ada sisi harganya 140.000. Kita langsung hitung aja. Anda dapat total keuntungan ini kalau Anda jual lagi nih ya, bonusnya kan 900.000 harganya. 900.000 tambah selisih tadi 140, berapa? 1.040.000 ya, 1.040.000. Itu kalau Anda jual satu paket lengkap dengan bonusnya. Harga konsumen. Sekarang gini aja, Anda cuma bisa jual 5 paket. Itu berapa? 1.040 kali 5. 5.200.000. Jual 5. Tadi yang ditambah ada jual paket skincare 5 juga. 2,6 tambah 2,6 sama cashback. Ini kita belum hitung cashback. Cashbacknya berapa? Sekitar 119 sampai 198.000. Anggap yang kecil deh, kita genepin 120.000 tambah kali 5, 600.000 tambah 5,2, 5,8. 5,8 tambah tadi Anda jual paket skincare-nya cuma 5, 2,6, 8,4 juta. Lumayan atau lumayan banget? Lumayan banget. Itu cuma jual 5 paket ya. 5 paket itu kalau Anda udah ketemu cara jualannya, gampang atau gampang banget? Gampang banget. Asli, Member Abdi tuh per bulan jualan 10 sampai 15 juta tuh minimal ya. Banyak banget, sekali belanja 11 juta, sekali belanja 20 juta. Itu karena mereka udah ketemu marketnya. Nah, pertanyaannya karena masih baru, biasanya masih bingung. Mas, gimana ya? Kalau masih bingung, saran saya satu nih, trik Member Abdi jago jualan adalah pakai produk. 1-2 produk dipakai, berasa ya efeknya, baru storytelling ke orang lain. Itu salah satu trik yang bisa Anda gunakan. Oke, ditambah lagi ada paket slimming dan paket madu. Nah, paket slimming ini bulan kemarin best seller banget. Kenapa? Karena ada slimmingnya. Yang dimana slimming ini salah satu produk kita yang berapa bulan terakhir? Semenjak Corona tuh Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan berturut-turut selalu masuk top 5. Selalu masuk top 5. Best seller. Makanya ditambah Ceralaci juga masuk top 5 juga. Makanya kita masukkan ke paket slimming. Yang ini kalau dikombinasikan, Anda mau menurunkan berat badan, ini salah satu kolaborasi yang cukup efektif. Oke, itu kan dari sisi manfaat, Mas. Dari sisi hitung-hitungannya gimana, Mas? Oke, ini cepat aja nih saya. Slimming. Ini harga membernya itu cuma 590. Jadi ada sisi harga sekitar 100.000. Ditambah ada bonus 2 slimming. 2 slimming berarti 430 ditambah 100.000 berapa? Kalau Anda jual satu paket ini lengkap, Anda dapat profit untung langsung ya, itu 530.000 per paket. 530.000. Oke. Per paket. Kita hitung Anda cuma bisa jual 5 paket. 5 paket aja, nggak usah muluk-muluk, 5 paket. 5 kali 530, 2 juta 650.000. Oke. Ditambah cashback. Jangan lupa cashbacknya dapat juga dong otomatis. Kali 15 sampai 25% dari harga member.
itu sekitar 88 sampai 147.000. Anggap kita ambil tengahnya 100.000. 100.000 tambah tadi 530, berarti 630.000 kali 5 berapa jadinya? Jadi 3,1, 3.150.000. Ya lumayan lah tambahan 3 juta, betul? Apalagi di kondisi Anda, misalkan Anda sambil kerja ya Anda jual ke teman-teman Anda di kantor, atau Anda jual ke orang-orang sekitar Anda, dapat tambahan 3,1 juta lumayan lah. Apalagi efek sampingnya, nah nanti setelah ini saya sebutin. Ditambah terakhir nih, paket madu. Ini paket madu salah satu paket yang orang suka banget. Kenapa? Karena madunya bisa lengkap, dapat semua varian madu, ada 8 varian madu. Ini harga jualnya nih. Kita langsung hitung aja, kita langsung hitung biar cepat nih. Jadi gini, harga madunya, bentar. Nah nih, harga madunya itu kan harga member 945.000. Anda langsung dapat selisih harga 150.000, ditambah, langsung aja kita hitung total bonusnya. 635 tambah 150, 785.000. Oke, 785.000. Kita hitung 5 produk, 5 paket aja, nggak usah muluk-muluk. 5 paket kali 785.000 berapa? 3,9 juta, kurang 3,925. Biar gampang, 3,9 aja lah ya. 3,9 juta. Ditambah apa? Cashback. Cashbacknya sekitar 140 sampai 230 ribuan. Oke, kita anggap yang tengah-tengah aja deh. Tengah-tengah aja. 150.000 anggap. 150.000 tambah tadi, 150.000 kali 5, 750. 750.000 tambah 3,9, 4,4.650.000. Ya lumayan lah, dapat tambahan 4,6. Kita totalin sekarang. Anda masing-masing semua paket, Anda cuma bisa jual 5 paket. 4,6, terus tadi 3,1 ya, 4,6, 7,7 tambah tadi 8,4, 16,1 juta. Ya anggap 16 juta deh. Itu tinggal sedikit lagi Anda bisa masuk kualifikasi yang dapat reward emas. Nah ini efeknya ke sini Pak Bu. Ini makanya member Abdi banyak, setiap bulan, setiap 1-2 minggu sekali itu ada yang achieve, karena mereka udah ketemu polanya. Mereka tinggal ulangi pola yang sama ke paket-paket yang berlaku di bulan tersebut. Nah, syaratnya apa aja? Nah, cara pertama nih, yaitu Anda memiliki personal sales, itu sebesar 20 juta. Cara pertama nih. Oh, sebentar. Ini kenapa tiba-tiba hitam? Oh, agak panas layarnya kayaknya. Yaudah, ini cara pertama. Oke, cara pertama, yaitu memiliki personal sales sebesar 20 juta rupiah dan memiliki 30 reseller selama 4 bulan dari Mei sampai Agustus. Masih ada 2 bulan, masih bisa dikejar. Yakin saya. Banyak kok yang ngebutnya tuh di last minute biasanya. Atau cara kedua nih. Cara kedua itu Anda memiliki 40 juta personal sales diakumulasi. Oh, bukan 1 bulan ya Mas? Enggak, bukan. Diakumulasi. Misalkan Anda udah mulai nyicil dari bulan Mei. Mei-nya 5 juta, di Juni kemarin 10 juta, di Agustus ini misalkan ada Agustus lagi. Juli ada 15 juta lagi. Berarti udah berapa tuh? 30 ya. Di bulan Agustus Anda tinggal 10 jutanya. Boleh? Boleh. Nyampe nggak nanti di tanggal 31 Agustus total semuanya udah 40 juta, Anda nanti achieve emas lumayan 10 gram. Wow, buat tambah-tambahan jadi aset. Ya. Ditambah Anda punya aset profit yang udah jelas, Anda dapat profit 40 juta itu kalau dihitung 30% aja lumayan Pak Bu. Berapa? 12 juta profitnya. Ditambah dapat emas, Bu. Ditambah ini Anda kalau memanfaatkan promo buy one get two, itu dapat sama aja Anda mendapatkan produk double. Kalau semua produk yang Anda beli buy one get two, berarti kan Anda beli 40 juta dapatnya 80 juta. Loh kok bisa Mas? Ya iyalah. Kan Anda dapat bonus gini. Anda beli 40 juta totalnya, harga produknya. Kan kalau buy one get two kan yang terhitung kan satunya doang, yang get two-nya kan nggak dihitung. Berarti sama aja Anda dapat 2 kali lipat, bener nggak? Ya juga sih Mas. Iya benar-benar. Kayak dapat 2 kali lipat kan? Ya udah yang bonusnya kalau Anda jual lagi untung nggak? Untung. Nah itu makanya member Abdi itu banyak yang masih belum aware. Mereka tuh sebenarnya punya wadah, punya tempatnya untuk untung cepet. Cuma karena masih bingung di awal, masih banyak ketidaktahuannya, makanya kelihatannya kayak susah. Aslinya mah gampang gitu. Nah ini beberapa contoh nih, saya coba bisa lah ya. Nah bisa ini gambarnya. Oke.
Ini sedikit aja price reward sementara ya. Ya, jadi ini dari bulan Mei, Juni, ini juga ada kemarin, ini baru banget. Ada lagi yang baru dapat, belum kita update, tunggu aja. Masih beberapa yang udah kita update tapi belum muncul aja, lagi diedit sekarang. Oke, dan ini cara meningkatkannya nih Pak. Biasanya nanya, Mas, gimana cara meningkatinnya? Oke, pertama, manfaatkan traffic gratisan dan maksimalkan promo diskon. Lalu ikuti training FBA Essenzo, mengikuti event Essenzo bikin-bikin, dan buat testimoni pribadi Anda masing-masing. Oke, contoh ya, kayak gini ya caranya nih. Oke, terus kalau cara mendapatkan 30 reseller dalam 4 bulan gimana Mas? Manfaatkan juga traffic gratisan di WhatsApp, Instagram, Facebook. Ikuti semua event Abdi, Kopdar Training FBH, manfaatkan fasilitas webinar eksklusif setiap minggu seperti ini. Lalu juga ini, Anda bisa memanfaatkan Kopdar Training FBH, webinar setiap minggu yang seperti ini Anda bisa manfaatkan. Lalu yang ini yang kita sediakan sekarang fasilitas tambahan untuk non-member ya. Kalau Anda ingin, Mas saya nggak punya kemampuan untuk closingin orang, ya udah Anda undang orang ke webinar yang kita adakan setiap hari Senin dan juga hari Jumat. Nah, sementara ini Senin Jumat ya jadwalnya. Jadi Anda tinggal pantau aja perkembangannya di Telegram Abdi. Oke, Anda mau tahu cara iklannya, Anda ikut training FBS Abdi. Itu nanti diajarin cara mendatangkannya dari iklan. Nah, itu ada trik tambahan. Dan ini salah satu yang ditunggu nih, program mentoring eksklusif Abdi 12 hari. Ini langsung sama Mas Audi dan ada Mas Alvin juga yang ikut memberikan materi tambahan. Jadi pastikan Anda jangan sampai kelewatan, ini bagus banget. Syaratnya gimana? Ikutin aja dulu setiap rangkaian training event kami, itu kami bahas di sana. Oke? Nah, syarat ikut mentoring itu udah mengikuti semua event kami dari Kopdar, FBH Abdi dan Essenzo, dan mengikuti Essenzo bikin-bikin. Oke, terakhir sebelum kita sesi tanya jawab, yang belum masuk ke Facebook group, silahkan langsung masuk aja. Ini cara masuknya, atau Anda bisa search aja di Facebook, itu namanya Official Academy Business Digital. Kalau Anda ingin tahu teman-teman Anda yang dari mana, yang dari satu kota atau mungkin satu daerah, Anda bisa cari ketemu di Facebook. Karena di sana banyak banget member Abdi dari berbagai kota di Indonesia, bahkan luar negeri yang sudah masuk dan sharing-sharing pengalamannya selama belajar di Abdi. Oke? Nah, pembahasan berikutnya adalah kita di sesi tanya jawab. Nah, sekarang Pak Bu silakan. Yang mau bertanya saya persilakan. Ayo, monggo. Yo, yang mau bertanya silakan. Ini saya buka dulu ke sini berarti. Yo, yang mau tanya yo. Oke, muka saya dulu ya sekarang ya. Ini saya pilih-pilih dulu pertanyaannya. Oke. Oh, banyak nih pertanyaannya. Oh nih, saya munculin ya. Oke, ada Pak Rino Khairul Fadli. Mas, izin bertanya, terkait produk paket itu bonusnya untuk kita atau customer ya? Dikirim sekalian dengan paket yang dipesan. Oh, berarti kalau mau bonusnya buat kita, kirimnya ke kita dulu ya Mas? Yes. Kalau misalkan Anda posting yang konten yang paket, terus ada yang, wah saya mau nih beli paket slimming. Ya udah, nggak apa-apa, dia dapetin semuanya sekalian. Biar apa? Dapat konsumen yang loyal, buat repeat order nantinya. Mungkin nggak sih next kesempatan dia nggak beli produk tapi jadi reseller? Mungkin banget. Udah banyak yang kayak gitu soalnya. Jadi bisa jadi strategi untuk Anda membuat dia jadi reseller nantinya. Yes, berlaku Pak Slamet Raharjo. Yang tadi saya kasih itu harga konsumen. Jadi Anda bisa langsung posting. Di bank data udah disiapin kok, tenang aja. Oh nih. Mas, untuk reward emas, total personal sales, ngeceknya itu di history komisi. Kalau personal sales ya. Nggak termasuk. Upgrade lisensi nggak termasuk.
Waktu yang tepat, nggak ada yang waktu yang tepat sih. Kapanpun bisa. Pak Agung Darmadi. Nih, Kadiani Anugrah. Mas, akun FB saya Ads Manager ke band apa bisa bikin? Bisa. Satu akun yang sama ya? Belum, nggak bisa. Harus pakai akun lain. Kalau saya sih pakai akun lain ya. Kemarin BM saya juga ke band, saya akhirnya pakai akun adik saya. Oke, saya jawab sekitar 5 menit lagi ya. Kan udah tadi sampai mana tuh? Hmm, kalau cara buat Bitly itu ada di video 3, oke, di training center. Mas, saya sering kena tolak postingan di Facebook karena kena tinjauan. Gimana triknya? Dicoba aja terus. Karena kan Facebook itu robot. Itu dia ada masa di mana sebenarnya mereka itu offer aja untuk orang-orang baru posting. Kalau udah biasa tuh enggak. Iya, betul Pak Doni. Dari mana kita dapat penghasilannya kalau nggak jualan dan belajar beriklan? Kalau lead jadi reseller itu kan nanti kena email marketing. Kalau yang dikenal mending di follow up kalau saya saranin. Misalkan yang masuk lead itu teman kita tanya aja kendalanya apa belum gabung kayak gitu. Kalau saya sih kalau dikenal gitu, kalau enggak ya udah saya fokusnya mendatangkan traffic terus. Kalau soal teknis dibahas di next pembahasan ya. Tadi udah saya bahas ya KDM Manalu. Kalau untuk bonus paketannya itu sepaket dengan dikirimnya. Kalau mau ambil paket bonusnya ya udah berarti kirim ke kita. Berapa lama iklan untuk testing? Saya 1-2 harian biasanya. Sekarang ya, kalau dulu sempat 3-4 hari. Lebih efektif yang mana ya? Kayak Yusno Hotim untuk beriklan lebih efektif di GWA dan Facebook. Dites semuanya. Karena saya pun ngetes tiga-tiganya. Event training di 1 minggu. Ceknya ke dashboard, ke event Abdi itu diupdate kok jadwal-jadwal training kita. Oke. Untuk custom audience tergantung iklannya, tergantung campaign-nya, tergantung konten apa yang dipakai. Ini dibahas lebih dalam di training sih. Pak Roni Syahputra. Nanti tonton video di dashboard dulu Pak, itu semua udah dibahas kok, tenang aja. Mungkin karena belum tonton semua atau baru sekali atau belum aware aja, jadi makanya bingung. Ini ada rekamannya kok, bisa tonton ulang Pak Mulyadi. Boleh, Bu Mary, boleh kok boleh, pakai link sendiri. Coba aja, di testing aja, cara apapun dites aja. Karena itu salah satu cara kita menemukan pola iklan terbaik. Saya masih bingung, oh iya wajar. Kalau baru pertama kali pasti bingung kok. Saya juga dulu kan pernah ada di posisi bingung. Mas, saya mau tanya untuk anak yang hernia apa ya IO-nya? Kalau hernia saya prefer madu sebenarnya. Kalau essential oil lebih ke untuk support system, maksudnya kayak lebih ke bisa sebenarnya. Cuma kalau untuk hernia, saya prefer sih madu. Atau suplemen sih, suplemen black sheep atau guana leaf juga bagus. Tiap produk per landing page sendiri, kan udah ada produk, udah ada landing page ya di dashboard. Nah ini nih, saya sudah beriklan tapi boncos mulu belum ada hasil. Pertanyaan sederhana kok. Iklannya dievaluasi setiap berapa hari, split testingnya berapa banyak, campaign apa yang digunakan, terus apakah testing kontennya juga dilakukan. Saya juga dulu kan iklan di awal-awal juga boncos. Coba saya karena uang yang terbatas, saya benar-benar belajar, benar-benar saya kulik satu-satu. Udah mau 1 bulan tapi kenapa nggak ada yang klik ya? Dites, dicek dulu audiensnya udah tepat atau belum. Boleh tanya ada orang yang mau daftar? Ya kalau dikenal dibantuin aja. Takutnya udah pernah kena kuki orang. Bu Kuri ya, Kuri Purnamasari. Oke,
Sip lah, 1 menit lagi saya rangkum dulu ya. Bikin gemuk apa mas? Propolis honey. Sakit ambien produk apa ya? Saya prefer Toxiclear, tapi periksa ke dokter dulu. Ini takutnya udah parah soalnya. Toxiclear ditambah pakai bergamot. Ya cuma tampilannya aja kok, yang video 3. Oke. Pak Bu, nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan tanya ke tim support kita di dashboard, itu bisa ditanya kok. Jadi Bapak teman-teman semua yang masih bingung atau masih belum paham semua, tinggal ditonton ulang video-videonya, praktek berkali-kali, kalau bingung tanya ke tim support kita. Oke? Oke, sip. Kalau tadi masih bingung, tinggal didengerin ulang aja ya. Kalau yang tadi masih bingung atau kecepatan, ya kan karena baru sekali belajar. Karena nanti kalau diulang-ulangin, rekamannya tonton lagi, nanti lama-lama akan mulai paham kok. Oke? Saya ikut kopdar ke dashboard, daftar di event abdi, pilih mau kopdar yang Sabtu atau yang sekarang Sabtu yang dibuka, Minggu belum dibuka. Dan mau penuh, yang hari Sabtu udah mau penuh. Iya, history commission kenapa? Personal sales-nya. Apa yang ditanyakan, Natu? Apa yang ditanyakan? Iya, apa terkait itu kenapa? Itu kan yang saya tanyakan, kenapa? Ya, IO dicampur carrier oil, betul. Kalau langsung boleh nggak boleh aja, tapi ada beberapa yang kalau pakai langsung itu panas. Pak Eko bisa langsung daftarin kok Pak, nanti minta database-nya atau ke admin support kita udah ada format kalau mau daftarin manual orang yang kita kenal, ada formatnya. Oke? Nanya obat maksudnya gimana? Kita bukan obat kok, Bu Ani. Oke? Kalau masih ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan tim support kita karena sudah jam 9:11, sudah lewat 10 menit. Nanti kita next pembahasan kita bahas lagi, oke. Lalu terakhir saya mau tutup dengan ini. Saya buka dulu. Nih, terakhir dari saya adalah terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Jangan lupa praktek dan tonton ulang semua materi webinar sebelumnya ya. Dan satu lagi pesan saya, kalau bisa dan ada kesempatan ikut Kopdar Training FBS, itu kalau Anda ingin memperdalam lagi, tapi kalau Anda fokusnya dari training center dan juga video-video webinar, boleh nggak Mas? Boleh, nggak apa-apa. Anda tinggal pilih pola Anda yang paling cocok buat Anda yang mana, oke? Sip, sebelum kita akhiri, ada baiknya tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa. Semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita semua, amin. Dan nanti kalau Bapak teman-teman semua masih banyak pertanyaan, silakan tanyakan ke tim support kita di dashboard. Itu Anda tinggal tanya aja di yang paling bawah kanan yang warna biru, itu kolom chat, live chatnya, jam 9 pagi sampai jam 10 malam, WIB, waktu Indonesia Barat. Berarti kalau Anda di Wita, tinggal tambahin sejam aja, oke? Sip, terakhir dari saya, kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya, kalau masih ada pertanyaan, langsung tanyakan, baik terkait produk, teknis, ataupun apapun, cara daftar event, dan lain-lain, ke tim support kita di dashboard, nanti langsung dibantu jawab dan diarahkan. Oke? Sip, thank you semuanya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk malam ini keseruannya. Semoga kita berjumpa di next kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.